berhasil. Nah, di sini kalian bisa menganalisis letak kesalahannya di proses apa ya. Begitu. Jadi fokus dulu ke sini nih, alur yang sini. Jadi empathize di sini adalah sebagai gambaran bayangan. Prototype seperti apa yang harus dibuat gitu, ancang-ancangnya. Maksudnya begitu, nak. Oh, lebih ke apa kayak kira-kira bisa apa gitu, tapi tetap di Uh, define lagi nah, gitu ya. mikir-mikir gitu. Kalau ini kayaknya gini, berarti gua mesti gimana nih bikin contohnya. Maka di sini bayangan yang pada saat hasil empathize-nya ini sudah bisa terdefinisikan dengan jelas gitu. Maka buatlah prototipe yang memang as possible dilakukan dalam situasi Anda di rumah kayak gitu. Nanti nggak? Iya, Pak. Jadi nggak mesti datang satu-satu bikin prototipe ini kayak gitu. Ya contohnya misalnya, ternyata dari hasil analisis Anda mau membuat eh misalnya engagement sosial media misalnya. Nah, sekarang pola engagement sosial medianya itu seperti apa gitu, supaya interaktif. Bukan hanya menambah follower gitu, tetapi ada engagementnya. Apa yang Anda usulkan? Nah, berarti dibuatkanlah polanya gitu. Nanti dites gitu. Konsumen kalau misalnya nanti ada email, misalnya ada chat langsung dari perusahaan ini, gimana perasaan Anda? Akan dibaca atau tidak? Nah, kayak gitu. Jadi di prototipenya itu adalah desain pola engagementnya. Kebayang nggak, Mike? Kebayang, Pak, kebayang. Hmm. Silakan yang lain. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan, yang lain ada yang ditanyakan? Nur Ali, Iya, Pak. hmm, apa itu divine? Hmm. Kalau yang saya tangkap sih, Pak, define tuh jadi kayak tadi tuh contohnya koki, si yang pembeli tuh vegetarians. Jadi di sini tuh si koki tuh mulai bikin masakan apa tapi yang nggak ada kandungan dagingnya gitu, Pak. Jadi Hmm. full vegetarian kayak saya. Jadi divine itu intinya apa? Define. Konsep apa? Konsep makanan yang mengerucutkan kebutuhan utamanya, Pak. Oke. Jadi itu akan erat kaitannya dengan proses empathize yang tadi. Iya, Pak. Ada yang ditanyakan, Nur Ali? Hmm, enggak, Pak. Oke. Regina, silakan mau bertanya. Regina? Halo Regina? Baru ngetik mungkin, Pak. Tadi kan Bapak sampaikan saat tes prototipe itu harus maksud tidak secara total itu gimana? Yaitu minimal di ketik ya. 100 itu minimal ya. Jadi harus cari tahu. Kecuali eh
kalau bisnisnya itu adalah bukan B2C, B2B gitu ya misalnya, nggak mesti 100. Misalnya Anda sebuah toko bangunan memasok kepada toko bangunan yang ada di berbagai macam pasar tradisional kayak gitu kan. Nah, di situ nggak mesti 100 kayak gitu. Itu boleh 10. Tapi pasarnya adalah B2B, business to business. Tidak 100 responden mencoba tes prototipenya, Pak. Gimana ya? Jadi boleh saya kasih toleransi untuk tesnya kayak gitu ya. Jadi maksimal itu 50% dari 100. Minimalnya itu 50%. Tapi akan lebih bagus nilainya jika Anda memberikan semacam feedback dari 100 responden itu. Berarti kata kuncinya jangan sampai data pada saat proses empathize itu hilang, responden yang berpartisipasinya. Gitu Regina, paham? Oh ya Pak, punten ingin menekankan ya Pak ya. Ya, silakan Mbak. Nah ini nanti kan respondennya benar-benar yang seharus sudah pernah mencoba barang, jasa, atau benar-benar tahu personal branding itu sendiri ya Pak ya. Tergantung isu bisnisnya. Nah Jadi, iya. di sini bukan harus orang yang mencoba ataupun dibagi aja saling teman yang mengisi ya. Itu kan dia juga tergantung bisnis isunya apa gitu kan. Jadi kalau tadi bisnis isunya ada terkait dengan proses shipping gitu ya dari produsen kepada retailer kayak gitu. Iya. Ini kan bukan masalah konsumen tapi retailer dia siapa. Kalau isu bisnis itu terkait dengan itu gitu. Oke, setuju. Berarti nggak seperti yang kemarin misalkan disebar ke teman-temannya sendiri gitu ya Pak ya? No, jadi di sini kan nanti akan dilampirkan juga data respondennya itu siapa kayak gitu kan. Oke, siap. Jadi harus jelas ya Pak ya. Tidak dipublikasikan gitu. Oke, siap. Nah, dan nanti juga pada saat presentasi itu jadwalnya harus matching dengan perwakilan dari perusahaannya. Oke, setuju Pak. Jadi perusahaannya itu nanti hadir diskusi nih ngasih tahu, Pak saya ujiannya mau tanggal 25 jam sekian. Nah ini rebutan nih kelasnya gitu. Jadi maksudnya nanti saya sama Bu Linda akan menyesuaikan dengan jamnya begitu. Jadi satu kelompok dapat jatah 1 jam. Oke, siap Pak. Silakan yang lainnya. Apakah sudah cukup jelas? Silakan. Jadi jangan sampai nanya nanti lewat chat tapi penjelasannya itu yang panjang, bukan penjelasan yang bisa dideskripsikan melalui chat gitu. Lebih baik tanyakan dulu sekarang. Dan ingat ini penilaiannya akan ada peer to peer. Dan boleh presentasi dengan syarat nanti 1 minggu sebelumnya akan ada ujian teori yang seperti kita sampaikan waktu di awal perkuliahan. Mbak Linda masih ingat kan ya, Mbak? Iya, Pak. Iya, masih. Jadi nanti akan kirim secara online gitu ya. 100 pertanyaan. Dijadwalkan saja dulu, Mbak. Jadi orang yang boleh presentasi itu adalah student yang sudah anggota kelompoknya itu skornya itu berapa sih masing-masing? 80. Passing grade-nya 80 ya Pak ya, dari 100 80. Baru boleh mengajukan ujian. Baru mau boleh presentasi. Dan kita itu punya jatah kesempatan untuk review itu 3 kali ya Mbak, 3 kali ujian. Iya, siap. 3 kali ujian. Jadi misalnya nanti ujian pertama skornya 65. Berarti harus ikut ujian lagi yang kedua.
Oh, ternyata yang kedua baru 78. Ulangi lagi yang ketiga begitu. Oke, siap. Nanti kita akan arrange Mbak Linda, nanti setelah diskusi malam ini nanti student mohon leave dulu semuanya. Nanti saya akan ada diskusi tekniknya seperti apa. Oke. Silakan yang lainnya. Ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Kita sudahi saja. Sudah jelas kayaknya, Pak. Sudah jelas ya? Pak.